Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana. Saya dari S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari akhlak, kemudian sumber akhlak, makna kehidupan sosial bagi seseorang. Dan di sini ada pengertian akhlak secara etimologis. Akhlak dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata kholaqo yang berarti menciptakan, seakar dengan kholik atau pencipta, makhluk yang diciptakan, dan kholaq pencipta. Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa akhlak tercakup pengertiannya, terciptanya, keterpaduan antara kehendak kholik dengan perilaku makhluk. Dari pengertian etimologi seperti ini, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun. Kemudian secara terminologis ada beberapa definisi tentang akhlak, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian dari Abdul Karim Jaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dalam menilai perbuatannya, baik atau buruk, untuk kemudian memilih, melakukan, atau meninggalkannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Ada 3 di sini. Ada beberapa persamaan antara etika, akhlak, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada jajaran atau ajaran gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kemudian yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Kemudian perbedaan akhlak, etika, dan moral. Dari seginya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berdasarkan tolak ukur dan berdasarkan sifat. Yang pertama, berdasarkan tolak ukur. Akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan Al-Sunnah. Sementara kemudian etika tolak ukurnya pikiran atau akal, moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Kemudian yang kedua, berdasarkan sifat, etika bersifat teori, kemudian akhlak dan moral bersifat praktis. Yang ketiga, ada sumber akhlak dalam Islam. Maksud dari sumber akhlak ialah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercelanya sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal, pikiran, atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Dan pula bukan konsep etika dan moral karena baik atau buruknya dengan sendirinya sebagaimana pandangan Mu'tazilah. Dalam Islam, dasar atau alat pengukur yang digunakan untuk menyatakan baik buruknya sifat seseorang itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang tidak baik dan harus dihindari. Dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu wa innaka la'ala khuluqi adim, dan sungguh-sungguh engkau berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam. Kemudian yang terakhir ada akhlak sebagai modal kehidupan sosial.
Sesuatu perbuatan dipandang baik oleh masyarakat atau dipandang buruk, di mana setiap orang dapat menilai sesuatu perbuatan itu perbuatan baik dan sesuatu perbuatan lainnya itu buruk. Perasaan terhadap sesuatu perbuatan itu baik untuk perbuatan sesuatu itu buruk, itu yang disebut moral sense. Umpamanya ada seseorang yang berbuat kasar terhadap orang tua, orang akan menilai bahwa perbuatan itu adalah tidak baik. Demikian pula terhadap perbuatan seperti kikir, sombong, ujub, takabur, aniaya, malas, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, seumpamanya ada seseorang yang bersikap ramah tamah, sabar, rendah hati, kemudian dermawan, jujur, dan sebagainya, orang akan menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dan terpuji. Di mana dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukainya. Orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian akhlak merupakan jati diri bagi setiap orang, karena setiap orang yang berakhlak jika dibandingkan dengan orang yang tidak berakhlak tentu akan sangat beda jauh. Akhlak tidak dapat dinilai atau digambarkan dengan mata atau uang. Akhlak merupakan wujud jati diri seorang di dalam pribadi, seorang insan yang merupakan hasil didikan dari kedua orang tua serta pengaruh dari masyarakat sekeliling mereka. Terbentuknya sebuah masyarakat diibaratkan sama seperti membangun sebuah bangunan. Kalau dalam pembinaan bangunan, asasnya disiapkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan membentuk masyarakat, mesti dimulai dengan pembinaan asasnya terlebih dahulu. Jika asas yang dibina sangat kokoh, maka tegaklah masyarakat tersebut. Jika lemah, maka runtuhlah apa yang telah dibina di asasnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Baik, terima kasih. Segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian akhlak, perbedaan persamaan antara akhlak, moral, dan etika, kemudian kehidupan sosial seseorang, kemudian sumber akhlak yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata, kalimat, atau perkataan yang salah dari saya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.